Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bogor, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai kekekalan energi mekanik. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai energi dan juga bentuk-bentuk energi, diantaranya ada energi mekanik dan juga energi potensial. Ya, ada energi kinetik, energi kinetik dan juga energi potensial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan dari energi mekanik, yang mana nanti arahnya yaitu pada kekekalan energi atau hukum kekekalan energi. Mari kita simak sama-sama materi. Ya, apakah yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi itu berbunyi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Artinya energi tersebut tidak dapat ditambah atau tidak dapat dikurang. Ya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Berarti energi tersebut tidak dapat ditambah atau tidak dapat dikurangi, tetapi hanya dapat dipindahkan ke bentuk lain. Misalnya, energi listrik dirubah menjadi panas, seperti pada setrika. Misalnya, energi listrik dirubah ke energi gerak, misalnya pada kipas angin, seperti itu. Ya, atau misalnya energi kimia dirubah ke energi gerak, misalnya pada bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Yang ada hanyalah berpindah bentuk saja. Karena energi itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi, maka ya energi mekanik awal itu akan sama dengan energi mekanik akhir. Ya, jadi karena energi itu tidak dapat ditambah atau tidak dapat dikurangi, maka energi mekanik awal itu akan sama dengan energi mekanik akhir. Apakah yang dimaksud dengan energi mekanik? Energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Maka jika energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2, maka energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 itu akan sama dengan energi potensial 2 ditambah dengan energi kinetik 2. Pada saat kapan kita menggunakan persamaan ini atau pada saat kapan kita menggunakan rumus ini? Mari kita lihat penjelasannya. Nah, energi mekanis ini dapat terjadi apabila suatu benda yang jatuh, yang mana saya gambarkan di sini ada 3 posisi, yaitu posisi A, posisi B, posisi C. Posisi A ini adalah posisi awal, di mana benda itu masih berada di atas. Ketika posisi A, maka energi kinetik sama dengan 0. Kenapa energi kinetik 0? Karena ketika posisi A, berarti dia itu belum jatuh, ya. Belum jatuh dan dia belum memiliki kecepatan atau kecepatan awal sama dengan 0. Nah, sementara kan seperti kita tahu bahwa rumus energi kinetik itu adalah setengah kali massa dikali kecepatan kuadrat. Kalau kecepatan awalnya 0, pasti hasilnya bilangan yang dikali 0 akan 0. Seperti itu. Maka pada posisi A, karena dia belum memiliki kecepatan, maka energi kinetiknya akan sama dengan 0. Sedangkan energi potensial itu berlaku rumus massa kali gravitasi kali ketinggian. Kenapa? Karena pada posisi A ini dia memiliki ketinggian, maka untuk energi potensialnya itu berlaku massa kali gravitasi kali ketinggian. Selanjutnya pada posisi B, di sini terjadi perubahan energi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa energi tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi, tetapi hanya dapat berubah. Nah, pada saat posisi B ini terjadi perubahan energi, yaitu dari energi mekanik menjadi energi kinetik. Dari energi potensial menjadi energi kinetik. Pada saat posisi B, ini ketinggiannya mulai berkurang. Ya, misalnya di sini ketinggiannya 20, berarti sini
ketinggiannya anggap saja 10. Ya, berarti maka energi potensialnya semakin berkurang berubah menjadi energi kinetik. Kenapa? Karena pada posisi B benda itu sudah memiliki kecepatan. Jadi kalau kita menjatuhkan benda dari posisi awal ke posisi B, benda itu kan berpindah. Ya, berpindah berarti memiliki kecepatan atau bendanya bisa bergerak jatuh ke bawah mengalami perpindahan. Perpindahan berarti dia memiliki kecepatan. Maka pada posisi B itu sudah memiliki energi kinetik yang mana nilainya setengah kali massa kali V kuadrat. Sedangkan energi potensialnya itu berlaku MGH, massa kali gravitasi kali ketinggian. Akan tetapi energi potensial di B itu tidak sama dengan energi potensial di A. Energi potensial di B itu lebih sedikit daripada energi potensial A. Kenapa? Karena ketinggiannya semakin berkurang, maka energinya semakin berkurang, berubah menjadi energi kinetik. Nah, lalu pada posisi C di mana benda tersebut sudah mencapai dasar atau mencapai lantai. Nah, ketika pada posisi C ini energi potensial 0. Kenapa 0? Karena pada posisi C dia tidak memiliki ketinggian atau ketinggiannya 0. Jadi kalau kita masukkan rumus hanya 0 berarti Mg dikali 0 hasilnya akan 0. Maka energi potensialnya 0. Sedangkan energi kinetiknya karena dia memiliki jatuh dan memiliki kecepatan, maka energi kinetiknya menjadi setengah mv kuadrat, atau bisa juga kita katakan bahwa energi potensialnya itu berubah habis menjadi energi kinetik. Ya, energi potensialnya berubah sepenuhnya menjadi energi kinetik. Nah, jadi pada posisi A di sini full, atau pada saat posisi A ini full energi potensial, energi kinetiknya 0. Pada posisi C ini full energi kinetik, energi potensialnya 0. Pada posisi B ini terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Maka pada posisi B itu berlaku energi potensial dan energi kinetik. Sehingga berdasarkan hukum kekekalan energi mekanis bahwa energi mekanik 1 atau awal itu akan sama dengan energi mekanik 2 akhir. Atau EM awal sama dengan EM akhir, di mana energi mekanik itu sendiri adalah penjumlahan dari energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Sedangkan energi potensial 2, energi mekanik 2 adalah penjumlahan dari energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nah, untuk lebih jelasnya, biar kalian nggak bingung, kita masuk ke contoh soal. Jadi ini gunanya apa? Ini Pak rumus ini. Ini gunanya nanti tergantung posisi soal gitu ya. Misalnya ketika posisi soal ditanyakan di posisi B, berarti EM1-nya posisi A, EM2-nya itu posisi B. Kalau ditanya berapakah energi di posisi C, berarti posisi satunya EM1-nya itu posisi A, EM2-nya itu adalah posisi C. Nah, biar lebih jelas nanti kita bisa lihat di contoh soal. Nah, jadi soalnya begini. Sebuah benda bermassa 800 gram jatuh bebas dari lantai 3 rumah susun, ketinggian 8 meter. Percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka energi kinetik benda saat berada di 2 meter di atas tanah adalah, nah, ini kalau kita gambarkan berarti ini sama dengan posisi B, ya kan? Posisi awalnya di sini 8 meter, posisi B-nya 2 meter, kan gitu kalau kita gambarkan. Berarti EP1-nya, EM1-nya pakai posisi A, EM2-nya pakai posisi B. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalian perhatikan. Kalau meter itu temannya kilogram. Jadi gram ini harus kita rubah ke kilogram. Jadi kalau meter ini harus kilogram temannya ya. Ya, kilogram meter sekon gitu ya. Jadi gramnya harus kita rubah ke kilogram. Berarti diketahui kalau di sini masanya 800 gram, berarti masanya menjadi 0,8 kilogram. Kita jadikan kilogram. H1 ketinggian 1 ini 8 meter. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, H2-nya sama dengan 2 meter. V1 sama dengan 0 atau kecepatan awal 0. Kenapa? Karena bendanya belum jatuh.
maka kecepatan awalnya 0. Ditanya energi kinetik 2 atau energi kinetik pada saat benda di posisi 2 meter. Yang pertama kita masukkan EM1 sama dengan EM2 atau EM. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik 2. Karena energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, maka EM1 jadi EP1 ditambah EK1. Energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Kita jabarkan rumusnya. Energi potensial ini sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian 1. Energi kinetik sama dengan setengah massa kali V kuadrat. Sama dengan massa kali gravitasi kali H2 ditambah energi kinetiknya, energi kinetik 2. Ini masih dicari, yang dicarikan EK2. Nah, karena V1 sama dengan 0, kalau kita masukkan 0, maka setengah kali massa kali 0 hasilnya akan 0. Maka sisanya MGH1 sama dengan MGH2 ditambah EK2. Maka EK2 sama dengan ini kurang kita jadikan sini. Ya, MGH1 kita pindah supaya ada temannya. Kalau di sini MGH2, di sini MGH1 kita pindah. EK-nya pindah ke sini. Ya, tambah lawannya kurang. Maka EK2 sama dengan MGH1 kurang MGH2. Ya. Maka kita keluarkan MG-nya. M kali G, karena M-nya sama, G-nya sama. M kali G dikali H1 kurang H2. 0,8 kali 10 dikali 8 kurang 2. 8 kurang 2 berapa? 6 ya. Nah, 8 kurang 2, 6. 0,8 kali 8 berarti 8. 8 kali 6, 48. Maka EK-nya sama dengan 48 Joule. Waduh, ribet ya Pak caranya, susah. Ada enggak cara lain? Ada, ya. Ada cara lain. Nah, ini cara lain yang mungkin lebih singkat. Ingat tadi, hukum kekekalan energi itu apa? Energi mekanik awal itu akan sama dengan energi mekanik akhir. Kan energi tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurang, hanya mengalami perubahan. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Karena awalnya ini di atas, ya. Awalnya ini di atas, berarti kalau dia di atas energi kinetik sama dengan 0. Maka tidak perlu kita tulis. Ya, karena 0 bilangan apapun jika ditambah 0 hasilnya akan sama bilangan itu sendiri. Misalnya kalau 2 ditambah 0 hasilnya akan 2 gitu kan. Jadi kalau EP ditambah 0 hasilnya juga tetap EP1. Ya, sama dengan EP akhir, ya EP2 ditambah EK2, energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Kenapa Pak ini EP-nya ada EP-nya ada EK-nya? Karena posisinya 2 meter, berarti di sini kan berlaku potensial dan kinetik kan, karena letaknya di tengah-tengah. Ya, berarti dia berlaku potensial dan berlaku kinetik. Kalau di sini, kalau dia sudah menyentuh tanah, berarti hanya berlaku kinetik saja. Kalau dia di atas yang berlaku hanya potensial saja. Ingat gambar tadi. Ya, kalau awal, titik awal berarti hanya berlaku full potensial saja. Ingat dari gambar tadi. Kalau posisi awal hanya berlaku energi potensial saja. Kalau dia di tengah-tengah seperti 2 ini berarti ada potensial, ada kinetik yang 2 ini. Kalau dia sudah mencapai lantai berarti hanya kinetik saja. Kalau dia sudah mencapai lantai hanya kinetik saja. Ingat. Awal itu berlaku potensial, akhir ketika dia menyentuh lantai berlaku kinetik saja. Nah, kalau di tengah-tengah yang 2 ini berarti dia berlaku potensial dan kinetik. Ingat kan tadi di grafik? Nah, di gambar. Jadi karena EM awal itu hanya berlaku potensial saja, maka MGH 1 sama dengan, karena di sini 2 di tengah-tengah berarti MGH 2 ditambah EK 2. Nah, MGH1 massanya 0,8 kali 10 kali 8 sama dengan 0,8 kali 10 kali 2. Mana 8? 8 ini H awal, ini 8. Ini 2, ini H akhir. Jadi 0,8 kali 10, 8 sama dengan 0,8 kali 10, 8, 8 kali 8, 64. 0,8 kali 10, 8 kali 2, 16 sama dengan EK2. Maka EK2 sama dengan, kita pindah.
Ya, tambah lawannya kurang. 64 kurang 16 sama dengan 48 Joule. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau dia di awal, ya, di awal kalau ketemu soal yang seperti ini hanya berlaku energi potensial kalau di posisi awal. Sedangkan kalau posisi benda menyentuh tanah, berarti dia hanya berlaku energi kinetik saja. Nah, apabila dia berada di tengah seperti ini, tidak menyentuh tanah, berarti berlaku potensial dan kinetik. Tinggal dilihat H1-nya berapa, H2-nya berapa, seperti itu. Ini lebih mudah. Next, kita lihat contoh soal yang lain. Nah, energi kinetik di titik B sama dengan 100 Joule. Kita lihat di titik B, berarti di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah berarti berlaku, kalau dia di tengah-tengah berarti kan dia berlaku potensial dan kinetik. Bila masanya 2,5 kg, maka energi kinetik benda saat menyentuh tanah. Ingat, kalau dia menyentuh tanah berarti hanya berlaku energi kinetik saja. Ya, energi potensialnya tidak berlaku. Nah, caranya bagaimana? Ingat, EM awal sama dengan EM akhir. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Kalau energi mekanik awal, ingat, kalau awal berarti dia tidak berlaku energi kinetiknya atau EK-nya sama dengan 0 yang hanya berlaku potensial saja. Ingat ya, kalau dia posisi awal sini, nah posisi awal ini berarti dia kinetiknya tidak berlaku 0 karena dia belum memiliki kecepatan. Yang berlaku hanya potensial. Ya, berarti EM awal ini sama dengan energi potensial. Di soalnya, saat benda menyentuh tanah, berarti energi mekanik akhir pada saat di posisi C ini hanya berlaku kinetik saja. Ingat, kalau di sini berlaku potensial saja, di sini berlaku kinetik saja, di sini berlaku potensial ditambah kinetik, kan? Nah, karena di soal ini yang ditanya titik C, berarti di titik C ini hanya berlaku kinetik saja, tidak berlaku potensial. Maka energi awalnya adalah energi potensial, energi akhirnya, energi mekanik akhirnya adalah energi kinetik. Ya, jadi saya ulangi biar lebih paham. Posisi A ini hanya berlaku energi potensial saja. Posisi B berlaku potensial dan kinetik. Posisi C hanya berlaku energi kinetik saja. Ya, karena di soal yang ditanya adalah energi yang maka di sini hanya berlaku kinetik saja. Maka energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir sama dengan energi potensial sama dengan energi kinetik 2. Energi mekanik awal itu sama dengan energi potensial 1, sedangkan energi mekanik akhir sama dengan energi kinetik, itu karena posisinya paling bawah. Maka massa kali 2,5 kali energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Massanya 2,5 kali 10, gravitasi kali ketinggiannya 10. Nih, 10 dari mana? 6 tambah 4, karena yang ditanya itu adalah titik akhir, titik C. Berarti kan 6 tambah 4, berarti ketinggiannya 10. Sama dengan energi kinetik. 2,5 kali 10, 25 dikali 10, 250 sama dengan energi kinetik 2. Maka pada posisi C, itu energi kinetiknya adalah 250 Joule. Ya, 250 Joule. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan dari saya mengenai hukum kekekalan energi. Yang perlu kalian ingat itu sebenarnya ini saja ya. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Ya, bahwa kalau energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir. Ya, energi mekanik awal pada posisi A itu hanya berlaku energi potensial saja. Pada posisi C hanya berlaku energi kinetik, dan posisi B itu berlaku energi kinetik ditambah energi potensial. Tergantung konteks dari soalnya. Kalau soal yang ini ditanya energi kinetik di 2 meter, berarti kan posisinya dia belum menyentuh tanah. Maka energi awalnya energi potensial, sedangkan energi akhirnya adalah potensial ditambah kinetik. Kalau soalnya seperti ini, karena ditanya benda C sudah menyentuh tanah, berarti energi awalnya adalah energi potensial, energi mekanik akhirnya adalah energi kinetik saja. Karena pada saat di A, energi kinetik sama dengan 0,
Pada saat DC energi potensial sama dengan nol. Nah, tinggal dikalikan saja gitu kan, tinggal dikalikan. Maka dapat hasilnya. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga komen apabila ada yang ditanyakan. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama ketika menyimak video dari channel Kelas Online. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.